Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Adla Putri, NIM 2119178. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat intisari dari pembelajaran ilmu komunikasi, yaitu dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Komunikasi kelompok adalah menyampaikan suatu makna di dalam suatu kelompok. Yang B, perkembangan kelompok ada 4. Yang pertama, forming, storming, norming, dan yang keempat, tahap akhir. C, klasik kelompok dan karakter komunikasi. Terbagi atas 3. Yang pertama, kelompok primer sekunder. Yang kedua, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Yang ketiga, kelompok deskriptif dan kelompok perspektif. D, pengaruh kelompok pada perilaku komunikasi. Yang pertama, konformitas, yaitu perubahan perilaku atau kepercayaan. Yang kedua, fasilitasi sosial. Yang ketiga, polarisasi, yaitu kecenderungan ke arah yang lebih ekstrim. E, fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, menjalin hubungan sosial. Yang kedua, pendidikan yang mempunyai makna bagi sebuah kelompok. Yang ketiga, persuasif dalam yang keempat, pemecahan masalah dan keputusan. Yang kelima adalah fungsinya terapi. Manfaat dari komunikasi yang efektif yaitu saling bertukar informasi antar anggota. Yang kedua, menambah pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam sebuah persoalan yang belum dihadapi sebelumnya. Yang ketiga, membuat anggota agar lebih sikap dalam memecahkan sebuah persoalan yang dihadapi sebuah kelompok. Yang keempat, mengembangkan mental setiap individu untuk berani mengungkapkan sebuah pendapat dalam kelompok. Yang kelima, meningkatkan kesadaran setiap anggota untuk tetap bersatu dalam menghadapi setiap permasalahan. Untuk komunikasi media, yang A, pengertian komunikasi media adalah proses penyampaian informasi dengan menyampaikan berbagai media atau sarana. B, bentuk-bentuk komunikasi media. Yang pertama, komunikasi massa. Yang karakteristik dari komunikasi massa ini adalah komunikasi itu bersifat melembaga. Kedua, komunikasi ditujukan kepada khalayak banyak. Yang ketiga, bentuk kegiatannya itu bersifat umum. Media dalam komunikasi massa yang pertama yaitu media cetak, yang kedua media visual, yang ketiga media audiovisual, yang keempat media audio, yang kelima yaitu media sosial, yang kedua komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasinya. A, komunikasi eksternal, contohnya media cetak, radio, televisi, telepon, surat, dan internet. B, media komunikasi internal seperti telepon, surat, papan pengumuman, media pertemuan, atau tempat pembicaraan. Prinsip-prinsip komunikasi efektif. A, komunikasi efektif. 1. Pengertian komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu untuk menghasilkan sebuah perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. B, proses komunikasi efektif. Yang A, pengirim pesan, yaitu orang yang mempunyai ide untuk disampaikan kepada seseorang dengan harapan pesan tersebut dapat dipahami. B, poin atau syarat.
Pada tahap ini, si pengirim pesan membuat kode atau simbol sehingga pesannya dapat dipahami oleh si penerima pesan tersebut. Yang ke C, media atau penghubung, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti TV, radio, surat kabar, papan pengumuman, telepon, dan masih banyak lainnya. D, mengartikan kode atau simbol. Setelah pesan diterima melalui indera baik telinga atau mata, maka si penerima pesan tersebut harus dapat mengartikan pesan atau simbol tersebut. Penerima pesan yaitu orang yang dapat memahami pesan dari si pengirim pesan. Yang ketujuh, umpan balik. C, prinsip-prinsip komunikasi efektif. 1. Karakteristiknya ada 3. Yang pertama, akredibilitas, yaitu yang menunjukkan suatu kondisi di mana sumber ini dinilai memiliki pengetahuan. B, daya tarik, yaitu apabila sumber dinilai menarik oleh si penerima pesan. C, kekuatan atau kekuasaan, yaitu di mana segi sumber keberhasilan segi keberhasilan sebuah pesan tersebut dipengaruhi oleh si akredibilitas. D, komunikasi efektif perspektif Islam. Yang pertama yaitu kaulan maklufan, yaitu mengungkapkan atau perkataan yang baik dan pantas untuk dibicarakan dan bisa mendatangkan manfaat. Yang kedua, kaulan syadidan, adalah menggambar sebuah pembicaraan yang menitik beratkan kepada sebuah wasiat. Yang ketiga, kaulan balighan, yaitu untuk mengesankan atau membekas pada hati seseorang. Yang keempat, kaulan qayyinan, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan lemah lembut tanpa diiringi dengan emosi dan tanpa mencaci maki orang yang ingin dibawa ke jalan yang benar. Pengertian public relation, yaitu sebuah bentuk komunikasi yang terancam baik itu ke dalam maupun keluar. Peran public relation ada 4. Yang pertama, sebagai penasehat ahli. Yang kedua, fasilitas komunikasi. Yang ketiga, fasilitator. Yang keempat, teknisi komunikasi. C, fungsi public relation. Yang pertama, sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi dengan lembaga yang mewakili dengan publik. Yang kedua, membina relationship, yaitu memindah hubungan positif dan saling menghubungkan dengan pihak publik. Yang ketiga, peranan pihak manajemen, yaitu sebagai pendukung dalam pihak manajemen organisasi atau sebuah perusahaan. Yang keempat, membuat corporate image, artinya yaitu fungsi peran ini dalam lembaga adalah berupaya untuk membuat dan menciptakan cita organisasi atau lembaganya. Tujuan organisasi relation, yang pertama yaitu tujuan humas sebagai tujuan yang netral atau bersifat
Fasilitator yang bertujuan untuk membentuk sebuah publik dengan simbiosis yang mutualis. Etika komunikasi dalam Islam. A. Definisi etika komunikasi perspektif Islam, yaitu etika komunikasi Islam adalah tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan nilai moral dalam menilai benar atau salah perilaku seseorang. B. Konsep etika komunikasi perspektif Islam. Yang pertama, qaulan syadidan, atau benar, lurus, dan jujur. Yang kedua, qaulan balighan, yaitu perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, dan mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, qaulan masyhura, yaitu perkataan yang ringan. Yang keempat, qaulan layyinan, yaitu perkataan yang lemah lembut. Yang kelima, qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Yang keenam, qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik. Hubungan komunikasi dengan pendidikan. 1. Pengertian komunikasi, yaitu komunikasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan oleh si komunikator kepada si komunikan. Yang kedua, pendidikan, yaitu kegiatan seseorang dalam membimbing anak menuju ke pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Yang ketiga, komunikasi pendidikan, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi yang akan menambah peristiwa-peristiwa pendidikan. Yang keempat, hubungan komunikasi dan pendidikan. Komunikasi dalam pendidikan merupakan unsur yang sangat penting. Bahkan ia sangat besar perannya dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Hubungan komunikasi dengan dakwah. A. Hubungan komunikasi dengan dakwah. Terdapat hubungan yang kental mengingat dakwah menyatu dengan manusia dalam kerangka membentuk suatu komunitas atau masyarakat. B. Komponen dalam komunikasi dakwah. Yang pertama, komunikator dakwah. Yang kedua, komunikan dakwah atau merupakan pihak yang diajak ke jalan yang benar. Yang ketiga yaitu pesan dakwah, yaitu berupa nilai-nilai keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, baik ajaran itu yang diambil dari Al-Quran maupun diambil dari hadis. Yang keempat, metode komunikat dakwah merupakan jalan yang digunakan komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan terhadap komunikasinya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.